Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudia Nasyara, NIM 1914080040 dari Tadris IPA Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan menjelaskan proyek video translate saya tentang biooptik yang berjudul light atau cahaya. Cahaya berasal dari matahari dan merupakan bentuk energi matahari yang memungkinkan kita untuk melihat ke segala sesuatu di sekitar kita. Kita bisa untuk melihat benda-benda di sekitar kita karena cahaya memantul ke arah mata kita. Cahaya ini kemudian difokuskan pada retina sebagai bayangan yang terjadi yang terbalik dalam ukurannya. Cahaya dapat bercahaya seperti cahaya dari matahari atau tidak dapat bercahaya seperti pada bulan yang tidak bercahaya. Untuk menghasilkan cahaya, butuh hanya memantulkan cahaya dari matahari. Adapun pada cahaya pada petir, orang-orang juga dapat membuat lampu buatan seperti lilin atau bola lampu. Cahaya menyebar ke segala arah, kecuali jika difokuskan kembali oleh lensa atau cahaya reflektor yang berjalan dalam garis lurus selama ia tetap. Dalam satu medium disebut bujur sangkar atau perambatan cahaya dalam ruang hampa seperti ruang cahaya yang bergerak dengan kecepatan 300 juta meter per detik. Ia tidak dapat bergerak lebih cepat, tetapi dapat melakukan perjalanan lebih lambat. Misalnya, pada cahaya yang memasuki media yang lebih padat seperti kaca udara atau air, maka bahan pada kepadatan lebih tinggi ini akan memperlambatnya. Misalnya, cahaya yang memiliki bergerak melalui udara yang memiliki kecepatan perkiraan 295 juta meter per detik. Cahaya yang kedua memasuki kaca mahkota mata yang diperlambat menjadi sekitar 195 juta meter per detik. Jika cahaya memasuki media yang lebih padat seperti air atau kaca dengan sudut yang menyempit ke permukaan sinar cahaya yang akan dibiaskan atau ditekuk, namun sejauh mana pembiasan akan tergantung pada kerapatan medium. Satu dengan kerapatan rendah seperti air yang akan menyebabkan pembiasan minimum. Satu dengan kerapatan tinggi seperti kaca bening atau lensa indeks tinggi, pembiasan yang cukup besar jika kita melihat pada media dengan kerapatan yang berbeda-beda. Satu dengan kerapatan rendah yang disebut dengan sungai dua yang kerapatan lebih tinggi dan juga disebut dengan sungai dua ketika cahaya lewat dari medium yang jarang ke medium padat. Misalnya, dari udara kaca atau air yang dibiaskan garis normal, garis khayal yang tegak lurus ke permukaan ketika kebalikan terjadi, dan ia merambat dari kaca atau air yang masuk ke udara dan dibelokkan menjadi garis normal. Jadi, garis normal adalah cahaya yang dari benda-benda yang di sekitar kita yang memungkinkan kita untuk melihat cahaya yang selalu dipantulkan secara tersebar. Membiarkan cahaya yang masuk ke mata dan fokus pada retina ketika cahaya yang dipantulkan dari suatu benda, sinar datang yang normal dan sinar pantul yang terletak pada yang sama sudut pantulnya. Sama dengan sudut pandang cahaya, jika dapat diserap dan dapat ditransmisikan dan mengandung warna meskipun kita melihat cahaya putih itu. Terdiri dari banyak warna yang disebut dengan spektrum cahaya yang tampak berbeda. Adapun pada Collins arema yang dihasilkan oleh panjang jalan yang berbeda yang membentuk bagian spektrum elektromagnetik yang terlihat semua bahan lensa yang membubarkan cahaya sampai tingkat tertinggi tertentu, tetapi beberapa yang memiliki yang dikenal sebagai dispersi rendah dan yang memiliki dispersi tinggi. Mereka dengan dispersi tinggi yang memiliki meshing count rendah yang dapat mereka lihat. Mereka juga memiliki dispersi rendah
karena yang disebut dengan cons tinggi yang dapat dilihat artinya bahwa bahan tersebut akan menahan cahaya yang bersama kata mesin konsentrasi yang berasal dari kata constraint. Constraint adalah yang diwakili secara numerik oleh jumlah AB dari bahan lensa dengan nomor AB yang lebih tinggi yang membatasi cahaya lebih banyak dan sebagai hasilnya memberikan kacamata dengan optik yang lebih jernih. Optik yang lebih jernih ini adalah optik yang lebih jelas yang memungkinkan untuk melihat ke dunia dengan percaya diri. Adapun kaitan cahaya dengan fisika. Cahaya dalam ilmu fisika merupakan salah satu energi gelombang yang ada di alam semesta. Selain air, bunyi, dan listrik, secara sederhana, cahaya dipahami orang sebagai sesuatu yang terang, lawan dari yang gelap. Benda apapun akan menjadi terang dan bisa terlihat jika mendapatkan sinar pencahayaan atau mampu memantulkan sendiri sumber cahayanya. Dalam ajaran Islam, Allah juga menggunakan cahaya sebagai makna penerangan, makna yang jauh dari konotasi negatif. Allah bahkan menggunakan cahaya untuk memisalkan zatnya yang agung, hingga menjadikannya salah satu nama dalam surat Al-Quran, yaitu An-Nur. Ia menyebut satu ayat secara khusus, yaitu surah An-Nur ayat 35 yang mengenai dirinya sebagai Sang Maha Cahaya. Adapun pada surah An-Nur ayat 35, ayat yang secara mendetail yang membincangkan masalah cahaya, yang artinya Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang atau yang bercahaya, seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang bercahaya, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di sebelah timur atau sesuatu, dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya atau berlapis-lapis, Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surah An-Nur ayat 35. Mengutip riwayat Ali bin Abi Thalib dari penyampaian Ibnu Abbas, Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran dan Al-Adhim menafsirkan lafaz Allahu nurus samawati wal ard dengan makna Allah yang memberi petunjuk langit dan bumi. Riwayat dari Ibnu Abbas juga menyebutkan bahwa Allah yang mengatur urusan di langit dan di bumi dan mengatur bintang-bintang, matahari, dan bulan. Sedangkan Allahu nurus samawati wal ard menurut Al-Mahli dan Syuuti dalam tafsir Jalalain, senada Quraisy Shihab dalam tafsir Misbah, yang menyatakan bahwa Allah adalah sumber cahaya di langit dan di bumi, dan Dialah yang menerangi keduanya. Penggalan lafaz selanjutnya yaitu Allah Zaitun, yang memberikan sebuah perumpamaan yang sangat detail dan luar biasa. Sebagaimana yang disebut Al-Mahli dan Asyuti bahwa Allah memisahkan cahayanya ibaratkan sebuah lubang yang tak tembus atau al-mishkat, yang di dalamnya terdapat sebuah pelita besar atau al-misbah. Pelita tersebut berada di dalam kaca atau az-zujajah, yang mana dapat memantulkan cahaya kemana-mana. Cahaya kaca atau az-zujajah tersebut bening bersinar seperti matahari dan mengkilap seperti mutiara. Kaca tersebut seakan-akan dinyalakan oleh minyak dari pohon yang memiliki banyak keberkahan, yaitu zaitun. Selanjutnya itu animasi kerja atau proses pada mata. Visi adalah indera yang dominan bagi sebagian besar organ dengan penglihatan. Organ penglihatan adalah sebagai sedikit bola yang berongga dan tidak beraturan yang membutuhkan cahaya dan diterjemahkan ke dalam gambar. Jika kita memperbesar mata dan dapat melihat ke dalamnya, kita dapat menemukan bagaimana yang dilakukan di dalam mata, yang mana pada dalam mata berbagai struktur yang bekerja sama untuk membuat gambar yang dapat dipahami otak, dan diantaranya adalah kornea. Kubah bening seperti struktur yang menutupi iris mata yang berwarna oranye,
lensa tepat di bawahnya, dan retina yang sejajar dengan bagian belakang mata. Retina terdiri dari lapisan tipis jaringan yang peka cahaya lilin. Ini dapat membantu usaha untuk memahami bagaimana mata menangkap gambar dan kemudian mengirimnya ke otak terlebih dahulu. Pada cahaya lilin melewati kornea seperti hanya untuk dibengkokkan atau dibiaskan ke lensa sebagai cahaya yang melewati lensa itu dan ditekuk untuk kedua kalinya. Pada akhirnya tiba di retina, di mana gambar terbentuk dan membengkuk ganda. Ini meskipun membalikkan gambar dan membalikannya jika itu adalah akhir dari cerita dunia yang akan selalu muncul terbalik. Untungnya, gambar diputar ke kanan sampai otak sebelum itu bisa terjadi pada gambar yang melakukan perjalanan sebagai impuls sepanjang saraf optik dan masuk ke lobus occipital ke otak. Ketika gambar terbentuk di sana, ia mendapatkan kembali perspektif yang tepat. Kita dapat pertimbangkan dua kondisi umum yang dapat menyebabkan penglihatan kabur. Bentuk mata itu penting untuk menjaga agar tetap fokus dengan cahaya penglihatan yang normal, yang memfokuskan pada retina di lokasi yang disebut dengan titik fokus. Tapi, apa jadinya jika mata lebih panjang dari biasnya? Semakin panjang mata, semakin jauh jarak antara lensa dengan retina. Tetapi, pada kornea dan lensa masih membelokkan cahaya dengan cara yang sama, yang berarti titik fokus akan berada di suatu tempat di depan retina daripada di atasnya. Hal ini yang membuat sulit untuk melihat hal-hal yang jauh. Seseorang dengan mata panjang yang dikatakan rabun jauh, kacamata dengan lensa cengkung dapat mengoreksi rabun jauh lensa yang memperlebar bidang cahaya yang datang melalui kornea, yang mendorong titik fokus kembali ke retina. Rabun jauh justru sebaliknya, panjang mata terlalu pendek bila terjadi di titik fokus yang berada di belakang retina, sehingga sulit untuk melihat benda dari dekat dengan kacamata dengan lensa cembung yang menyempit pada bidang cahaya. Pada bidang cahaya yang menyempit, cahaya yang melewati kornea memindahkan titik fokus kembali ke retina dan kita dapat memperbaiki rabun jauh tersebut. Sekian pembahasan tentang biooptik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.